Pemilihan umum kurang dari 1 bulan lagi nih. Tapi, sampai saat ini, elektabilitas para pasangan Capres-Cawapres belum ada yang mencapai lebih dari 50%. Kita bisa lihat dari survei Poltreking Indonesia misalnya, menempatkan Prabowo Gibran dengan elektabilitas tertinggi yaitu 46,7%. Di peringkat kedua, ada Anies Mohaimin dengan 26,9%, dan di peringkat terakhir ada Ganjar Mahfud dengan 20,6%. Jika melihat tren, sejak September 2023, elektabilitas Prabowo Gibran itu terus meningkat, yang semulanya hanya 30,7% kini menjadi 46,7%. Begitu pula kalau misalnya kita lihat Anies Mohaimin yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari 18,4% sekarang menjadi 26,9%. Di sisi lain, Ganjar Mahfud itu terus mengalami penurunan, di mana pada bulan September 2023 elektabilitasnya berada di angka 31,6% menjadi 20,6%. Dari data-data tersebut kita bisa melihat kalau misalnya campaign Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin ternyata cukup efektif meraih hati pemilih. Sedangkan gaya kampanye Ganjar Mahfud ternyata tidak cukup efektif untuk meningkatkan elektabilitas. Maka dari itu, gue coba untuk kembali membedah dan menganalisis kampanye dari ketiga pasangan Capres dan Cawapres ini. Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama, ada door-to-door campaign atau kampanye tatap muka. Data Poltreking Indonesia bulan Januari 2024 memperlihatkan bahwa Prabowo Subianto menjadi capres yang dianggap paling sering melakukan door-to-door campaign, yaitu sebesar 17,2%. Di urutan kedua, ada Anies Baswedan dengan 15,4% dan Ganjar Pranowo menjadi capres yang dianggap paling tidak sering bertemu dengan publik atau kampanye tatap muka, yaitu hanya sebesar 14,3%. Artinya, gaya kampanye menginap di rumah warga masih belum cukup efektif untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar Mahfud. Variabel kedua, yaitu ada kampanye melalui kegiatan. Sama seperti door-to-door campaign, Prabowo Subianto juga dianggap sebagai capres yang paling banyak membuat kegiatan, yaitu sebesar 16,9%. Sedangkan Anies Baswedan berada di peringkat kedua dengan 13,6% dan Ganjar Pranowo di peringkat ketiga dengan 13,5%. Variabel ketiga, kita bisa melihat melalui sosialisasi spanduk dan baliho. Lagi-lagi, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling banyak ditemui spanduk dan balihonya, yaitu sebesar 75,7%. Sedangkan Ganjar ada di peringkat kedua dengan 71,8% dan Anies Baswedan berada di peringkat terakhir dengan 65,9%. Nah, lalu di variabel keempat ada sosialisasi melalui media sosial. Prabowo nampaknya cukup kuat di media sosial dengan 58,9% responden merasa pernah melihat Prabowo di media sosial. Sedangkan Ganjar berada di peringkat kedua dengan 55,5% dan capres yang paling sedikit berkeliaran di media sosial adalah Anies Baswedan sebesar 53,5%. Sekarang mari kita lihat program kampanye unggulan dari ketiga pasangan capres, yaitu ada Desak Anies, ada kampanye Prabowo Gemoy, dan yang terakhir ada Ganjar menginap di rumah warga. Untuk Desak Anies, hanya 17,5% responden yang merasa tahu mengenai program Desak Anies berdasarkan data dari indikator politik di Januari 2024. Dan dari 17,5% ini, ternyata hanya 25% yang mengaku menyukai acara tersebut. Dan sebesar 24,6% menyatakan kurang suka. Artinya apa? Program ini juga sebenarnya ya masih memiliki beberapa catatan. Serupa dengan Desak Anies, kampanye Ganjar menginap di rumah warga ternyata juga tidak cukup diketahui oleh publik. Atau hanya sekitar 20,8% responden yang mengetahui kegiatan tersebut. Walaupun kayak gitu, dari responden yang mengetahui program tersebut, ada 14,5% menyatakan suka, 51,1% menyatakan cukup suka, dan 23,8% yang menyatakan tidak suka. Berbeda dengan Desak Anies dan juga Ganjar menginap di rumah warga, nampaknya kampanye Prabowo Gemoy itu cukup banyak diketahui publik berdasarkan data dari indikator politik, yaitu ada sebesar 63,3%. Dari angka tersebut, 12,3% yang menyatakan suka, 54,2% cukup suka, dan 22,7% menyatakan kurang suka. Dari data-data yang telah gue jelasin tadi, gue mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, Prabowo Gibran itu cukup masif dalam mempopulerkan Prabowo Gemoy, dan hasilnya pun dapat dikapitalisasi menjadi elektabilitas. Sedangkan untuk Ganjar Mahfud, gaya kampanyenya mungkin perlu dievaluasi. Melihat tren penurunan elektabilitas walaupun program Ganjar menginap di rumah warga cukup disukai oleh publik. Dan untuk Anies Baswedan, peningkatan elektabilitasnya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, karena pemilih Ganjar yang bergeser ke Anies dan juga sosialisasi dan kampanyenya yang dianggap cukup efektif untuk menarik hati para pemilih. Gimana menurut kalian? Di sisa waktu yang kurang dari 1 bulan, mampukah Prabowo Gibran itu menang 1 putaran? Dan kalau misalnya enggak, siapa sih yang akan lolos ke putaran kedua? Komen di kolom komentar ya.